wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Ini untuk tugas dari calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, begini Pak. Selama ini bagaimana Bapak menentukan apakah ini dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus ini termasuk kasus ini rujukan moral ini gitu, atau yang dilema etika gitu. Iya, di sekolah itu ada hubungannya juga dengan masyarakat ya. Kan ada yang subjektif itu bisa saya katakan ada kepentingan pribadi, ada juga memang ada norma. Maka kalau ada kepentingan pribadi itu maka ada sesuatu yang dilematis. Tetapi kita harus tetap mengakomodasi, maka bahasa komunikasi ini yang harus dilakukan. Kita tidak boleh atau untuk menghindari sesuatu hal yang bersifat konfrontasi, maka komunikasi atau bahasa saya itu biasanya menggunakan kata edukasi yang berkepentingan ini yang harus kita lakukan. Itu yang utama. Jadi bahasa komunikasi ini yang didahulukan. Jangan sampai nanti kita itu ingin menegakkan sesuatu etika, moral dan lain-lainnya, tetapi di sisi lain itu membuat orang sakit hati itu tidak bagus. Berikutnya Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini maka bahasa komunikasi ini yang harus kita dahulukan. Artinya dan kita harus meyakini yang disampaikan oleh guru, pegawai dan yang lainnya, misalkan ada perbedaan itu kita harus punya berpersepsi atau mempunyai suatu pola pikir ini positif, apapun itu positif, maka kita dahulukan komunikasi. Nanti misalkan kalau ada sesuatu hal mungkin tidak sesuai dengan peraturan dan yang lainnya, kita mengedukasi lagi. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak bisa langsung frontal mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu aturan tertentu. Maka edukasi lagi ini yang harus kita dahulukan. Kemudian langkah-langkahnya Pak, tadi prosedur yang biasa dilakukan seperti apa? Edukasi, sosialisasi gitu Pak, atau bagaimana? Pertama kita harus mempelajari dulu aturan etika dan yang lainnya yang harus kita pelajari, karena kita yakin kita punya suatu pedoman yang bisa dikatakan sudah fix. Kemudian kedua, mungkin kalau misalkan ada suatu perbedaan, misalkan 2 orang, 3 orang atau kelompok, kita ambil satu persatu dulu. Kita tidak bisa mempertemukan, kita ajak komunikasi hal apa yang tidak baik, tetapi berdasarkan aturan. Setelah itu lagi edukasi, coaching itu yang harus kita lakukan. Maka dengan seperti itu saya yakin akan bisa bertemu. Kita nggak usah merasa sok baik, sok benar ya. Ini yang harus ya. Ini untuk menghindari perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu menjadikan suatu masalah. Selama ini yang menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan dilema etika seperti apa? Ini harus kita akui kita itu kalau saya katakan belum siap untuk menjalankan aturan, bisa kita katakan ya. Maka kita sering sosialisasi, mengajak ngomong, mengajak diskusi, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang atau beberapa kelompok kita lakukan. Karena kita masalah bukan sangat terlambat, tetapi ini satu transisi untuk kita budaya. Ini kita belum siap, harus kita akui ya. Kalau kita mengakui seperti itu, jadi kita harus sudah mempersiapkan. Apalagi di sini kita itu guru, kemudian ada hubungannya dengan masyarakat, ada hubungannya dengan yang lain, maka hal ini
Jadi harus soft, jangan sampai nanti permasalahan itu tadi, permasalahan tidak kepahaman ini menjadikan suatu beda pendapat dan prinsip menjadikan sesuatu yang tidak hukum. Kalau dalam menyelesaikan masalah ini Pak, biasanya apakah ada jadwal tertentu, lokasi tertentu atau seperti apa Pak? Idealnya seperti itu ya, tapi kan kita harus meyakini profesi guru itu ada sesuatu yang luar biasa namanya etika. Kemudian ini kan kadang-kadang tercampur dengan ego, etika ada ego ini, dan saya yakin etika itu lebih menonjol daripada ego. Bahkan komunikasi, edukasi, nah ini apa nih? Komunikasi, edukasi ini yang dengan seperti maka akan jadi shock. Ya, maka tolong untuk misalkan ini dijalankan sesuatu yang bersifat konfrontasi. Ya, maka ya kalau misalkan Pak itu lama, iya lama, tetapi itu lebih baik daripada harus terjadi perbedaan pendapat, diskusi atau debat sesuatu yang tidak penting. Ini Pak, selama ini dalam menyelesaikan masalah ini apakah ada yang membantu atau faktor-faktor lain yang untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah ini? Ada orang yang berperan lain juga atau bagaimana dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk mengambil keputusan, meskipun ya kalau misalkan kepala sekolah itu secara kompetensi, pengalaman dan yang lainnya sudah memadai ya, tetapi kita harus melibatkan, menghadirkan atau mencari nasihat pada setiap orang. Ini penting, artinya kita melibatkan pada semua lini. Jadi artinya kalau bahasa Jawanya itu wong ini yang penting. Jadi bukan kepala sekolah misalkan sudah tahu, sok tahu. Jadi artinya kita harus menggandeng keseluruhan, meskipun praktisnya kita putuskan sendiri enggak seperti itu. Jadi bahasa komunikasi, diskusi dan lain-lainnya itu akan sesuatu. Baik Bapak, terima kasih. Dari ngobrol singkat sharing Bapak tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan itu yang perlu sekali adalah komunikasi, kemudian edukasi, utamanya untuk mematuhi peraturan tentang peraturan-peraturan yang ada terus-menerus, dan yang pasti adalah tentang memanusiakan manusia. Baik, terima kasih Bapak, insya Allah manfaat sekali buat saya. Semoga saya bisa mengaplikasikannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum Bu Aris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Aris sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon waktunya Bu, sebentar lagi saya akan melakukan wawancara kepada Bu Aris selaku kepala dari SMP Negeri 3 Bangil mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini diterapkan oleh Bu Aris. Selama ini, bagaimana Bu Aris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Biasanya saya itu yang pertama itu tidak langsung menentukan ini bujukan moral atau dilema etika. Yang saya lakukan pertama itu saya memetakan kasus-kasus tersebut itu dari sisi paradigma, apakah paradigmanya kasus itu benar lawan benar ataukah paradigmanya itu benar lawan salah. Lalu kemudian yang kedua, setelah saya bisa memetakan paradigmanya itu benar lawan benar ataukah
benar lawan salah jika nanti saya melihat kasus tersebut itu dari sisi paradigmanya itu dari kedua pandangan itu benar lawan benar, maka itu saya masukkan ke dalam dilema ITK. Tapi ketika jelas-jelas paradigma dari kasus tersebut itu benar lawan salah, maka itu sudah pasti merupakan bujukan moral. Kalau misalkan bujukan moral gitu. Sekarang kan sedang viral ini beberapa berita yang terkait penggelapan dana BOS. Saya melihat salah satu VT itu bahwasanya ada salah satu mantan bendahara BOS itu terkena kasus hukum. Hal tersebut itu jelas-jelas bujukan moral jika misalkan dari pos yang sudah diplotkan di dana BOS itu tidak dilaksanakan sesuai juknis atau tidak dilaksanakan secara real sesuai posnya, mungkin digunakan untuk hal lain. Nah itu sudah jelas-jelas benar lawan salah dan itu bujukan moral. Nah untuk misalkan kasus cuti, kegiatan cuti tahunan yang mungkin sebagian besar ASN utamanya biasanya dalam 1 tahun cuti maunya jika diambil semuanya kita ada pertimbangan lain, itu memang hak, paradigmanya itu hak yang memang layak untuk ASN-nya, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran di kelas. Jika diambil cutinya itu di sela-sela proses pembelajaran dan dengan rentang waktu yang sekian, misalkan 12 hari langsung cuti diambil semuanya, itu saya rasa kurang bijak. Maka hak pembelajaran itu juga benar dari sisi siswa dan hak untuk mendapatkan cuti itu juga benar dari sisi ASN-nya. Nah itu dilema itu. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang memang bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu Bu Nova. Itu salah satu contoh saja menurut saya. Baik, selama ini bagaimana Bu Aris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu Nova. Baik, selama ini bagaimana Bu Aris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, berarti ini yang ditanyakan Bu Nova untuk pertanyaan kedua ini sudah jelas karena paradigmanya ini benar lawan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka ini adalah dilema etika. Betul demikian, G? Nah, cara yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan untuk dilema etika di sini untuk kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, utamanya untuk kasus-kasus yang terkait kedinasan atau kelembagaan, itu biasanya saya bersama staf saya, ada wakil kepala sekolah dan juga kepala urusan, itu kami mengadakan rapat, biasanya rapat tertutup atau semacam kalau kondisi darurat kami berkumpul untuk membicarakan kasus-kasus tersebut dari beberapa sisi. Jadi tidak hanya bisa dipandang dari satu sisi atau satu keputusan saya saja jika ini menyangkut kelembagaan atau kedinasan. Dan di sini saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, tentunya kami uraikan dulu paradigmanya dari kasus tersebut. Apakah kasus tersebut benar-benar keduanya itu merupakan paradigma yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau sama-sama benar? Apakah kasus tersebut benar lawan salah? Jika memang ini adalah dilema etika yang keduanya mengandung nilai kebajikan, maka selanjutnya kami menguraikan dari sisi yuridisnya atau dari dasar hukum yang terkait dari kedua kasus tersebut karena ini menyangkut kelembagaan.
Tentunya kedua sudut pandang ini perlu kita uraikan bersama, tidak hanya dari satu pemikiran, misalkan dari saya saja selaku pimpinan, itu nanti hasilnya kurang sesuai. Dan di sini saya membutuhkan masukan dari kakak saya atau staf saya, utamanya untuk kasus-kasus yang terkait langsung dengan keberlanjutan kelembagaan kami atau kedinasan yang ada di sekolah kami. Baru untuk langkah berikutnya saya sesuaikan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan. Saya di sini juga tetap menyaring aspirasi dari masing-masing tim saya, tim Waka dan Kaur saya ini untuk masukan serta saran dari mereka dalam hal pengambilan keputusan, agar keputusan yang kami buat nanti semuanya sama-sama bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Istilahnya kita itu win-win solution lah, baik untuk semuanya dan tidak merugikan salah satu pihak tentunya. Kalaupun memang ada pihak-pihak yang mungkin dirugikan, ini tentunya pihak tersebut akan bisa menerima atau memahami dasar dari pengambilan keputusan kami sehingga pihak-pihak tersebut bisa menerima di kemudian hari atau secara tidak langsung nantinya bisa menerima. Jadi di sini kami cara untuk mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan kelembagaan atau kedinasan. Tidak hanya memandang dari satu sisi, tetapi juga dipandang dari sisi yang lain untuk kepentingan bersama dan baik untuk semuanya. Seperti itu, Bu Nova. Jadi ada keterlibatan tim di sini, ini kolaborasi. Wah, menarik sekali, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Aris anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Menurut saya karena kita kalau memandang satu masalah itu secara terburu-buru itu tentunya kan kurang baik. Jadi menurut saya hal yang efektif yang pertama itu kita petakan dulu. Jadi memetakan kasusnya dan menjabarkannya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun itu tidak saya lakukan secara sendiri, Bu. Di sini saya melibatkan tim saya, utamanya terkait masukan dan saran mereka. Bisa jadi saya nanti menggunakan sharing session dalam rapat staf yang kami agendakan biasanya setiap 1 bulan sekali. Atau ketika ada kondisi-kondisi khusus, misalkan ada masalah yang sangat urgent, itu kami mengambil keputusan yang dibutuhkan pengambilan keputusannya itu cepat, saya itu biasanya memanggil waka saya, jadi tidak dengan kaur. Tapi kalau keputusannya ini bisa dilakukan dalam jeda waktu tertentu, kami melibatkan tim secara penuh di tim staf saya. Tapi kalau yang darurat, yang urgent, itu saya biasanya berkoordinasi dengan waka saya agar yang jadi pemikiran saya untuk mengambil keputusan ini bisa saya lakukan secara bijak. Jadi memetakan yang utama ini efektif, kemudian yang kedua kolaborasi dengan tim jika permasalahannya itu terkait kelembagaan secara begitu. Dalam hal pengambilan keputusan ini apakah ada tantangan, Bu? Maksud saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja ada tantangannya, Bu. Tadi kan kita melibatkan tim. Pengambilan keputusannya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian dipetakan dulu. Adakah tantangannya? Tentu ada. Karena di sini ada keterlibatan tim, yang jadi tantangannya adalah ketika masukan atau saran dari beberapa tim saya ini memiliki suara yang tidak sama. Artinya yang namanya tim kan tidak 1-2 orang. Ini misalkan beberapa memberikan suara yang sesuai atau sevisi dengan pemikiran saya, dengan nurani saya terkait 9 langkah pengambilan keputusan, dan beberapa saran yang lain itu
ada yang kurang sesuai atau tidak sesuai, tidak sevisi dengan saya. Nah, di sini saya membutuhkan yang pertama yaitu mufakat dari seluruh tim jika ini berkaitan dengan kasus yang terkait dengan kelembagaan atau kedinasan. Agar keputusan yang saya ambil nantinya itu dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat diterima oleh semua pihak. Artinya tantangannya itu bagaimana meramu aspirasi dari masing-masing tim ini agar menjadi satu suara yang valid untuk bisa dijadikan keputusan akhir dalam satu paket untuk mengatasi atau mengambil solusi dari masalah yang kami hadapi. Begitu. Terkait jadwal ini Bu, apakah Bu Aris memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Aris langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasanya dijalankan sama Bu Aris? Tadi sedikit saya uraikan sepertinya kalau kasusnya itu terkait kelembagaan dan memang ada rentang waktu atau jeda waktu itu kami lakukan secara periodik dalam rapat staf sebulan sekali. Kami melakukan rapat staf sebulan sekali. Dan untuk rapat secara umum, secara kedinasan dengan seluruh Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan, kami juga mengadakan rapat lagi, biasanya di awal bulan atau di akhir bulan. Tapi jika itu ada kondisi yang darurat, saya biasanya menggunakan waktu yang kondisional. Jadi sesuai kasus yang dialami, jika kasusnya ini urgent, maka dalam satu waktu itu kami mengadakan rapat mendadak, begitu. Misalkan 1 minggu atau 2 minggu sekali, begitu Bu. Untuk prosedurnya itu tetap dalam gunakan proses pengambilan langkah. dilema etika ini Bu, Oke. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Aris dalam pengambilan keputusan? Nah, baik, yang membantu dalam pengambilan keputusan G. Untuk pengambilan keputusan ini tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa teknik saya melibatkan staf saya atau tim saya. Untuk agendanya, kalau hal yang bersifat kasus periodik, saya mengevaluasinya tiap bulan yang dilakukan dalam rapat staf. Tapi jika kasusnya tadi urgent atau darurat, maka saya akan meminta waka saya, di sini wakasek saya, untuk sharing bersama atau berkoordinasi tanpa melibatkan tim secara umum karena ini kondisinya darurat. Tapi tentu saja dasarnya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, dari sini tentu saja faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan ini adalah tim saya, utamanya wakasek saya dan kaur saya. Kemudian kalau ada faktor yang bisa memudahkan saya, faktor lainnya yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan atau 9 langkah pengambilan keputusan, karena ini sudah sangat terstruktur, mudah diikuti, dan saya bisa menghasilkan keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan, begitu. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bu Aris. Bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menjalankan keputusan, langkah-langkah atau prosedur tadi yang dipakai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, terus bagaimana yang efektif, tantangannya apa, jadwalnya, penyelesaiannya di mana, sampai faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini. Semoga saya bisa mengambil inspirasi dari ini semua dan mempraktekkannya kepada saya pribadi dan syukur-syukur untuk diterapkan di sekolah. Terima kasih atas berbagi sharingnya Bu Aris, bermanfaat sekali bagi saya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nova, sukses terus untuk Bu Nova.
Amin. Doa yang sama untuk panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Nova. Selama ini, bagaimana Bu Ainun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bu Ainun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Bu Ainun, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ainun lakukan selama ini, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ainun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Bu Ainun memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ainun langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan oleh Bu Ainun? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ainun dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Ainun tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Ainun dalam mengambil keputusan dilema etika?